Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-14 dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar mengenai analisa break even. Nah, hari ini adalah lanjutan dari pembahasan pada minggu lalu, yaitu analisa break even ke bagian yang kedua. Pada minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara perhitungan BEP baik dalam rupiah ataupun dalam unit pada suatu perusahaan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana nilai dari BEP itu bisa berubah karena adanya perubahan-perubahan faktor yang mempengaruhi BEP tersebut. Kita mulai pembahasannya. Oke. Nah, di sini akibat perubahan berbagai faktor, jadi salah satu aspek penting dalam analisa BEP adalah bahwa adanya perubahan dalam suatu faktor atau lebih yang mempengaruhi analisa dapat diadakan penilaian atau evaluasi. Nah, karena kalau suatu faktor itu berubah atau beberapa faktor berubah, maka nilai BEP itu juga akan berubah. Jadi makanya perlu dilakukan penilaian atau evaluasi lagi. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat berubah dalam hubungannya dengan analisa BEP. Yang pertama adalah perubahan biaya tetap, yang kedua kenaikan dari biaya variabel, yang ketiga bisa saja terjadi kenaikan harga, dan yang keempat adalah perubahan posisi penjualan. Jadi apabila keempat faktor ini berubah, maka itu nilai BEP juga akan mengalami perubahan. Yang pertama kita bahas dulu perubahan biaya tetap. Nah, perubahan biaya tetap akan menyebabkan suatu perubahan jumlah biaya secara keseluruhan pada berbagai tingkat penjualan juga akan berubah. Dengan berubahnya biaya, maka tingkat penjualan BEP juga akan berubah. Nah, contohnya pada soal firma Nurvia kemarin, jika manajemen menekan biaya tetap sebesar 10%, maka BEP-nya akan juga akan berubah. Nah, yang pertama kita hitung dulu BEP dalam rupiah. BEP dalam rupiah, rumus dasarnya adalah biaya tetap dibagi 1 kurang biaya variabel per penjualan. Ini rumus dasarnya untuk BEP dalam rupiah. Di sini katanya manajemen dapat menekan biaya tetap sebesar 10%. Artinya apa? Artinya biaya tetapnya tinggal 90% karena dapat dikurangi 10%. Jadi di sini kita tulis pengalinya 90%. Jadi BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap dikali 90% dibagi 1 dikurang biaya variabel per penjualan. Lalu kita hitung, biaya tetapnya adalah 18 juta dikali 90% dibagi 1 dikurang biaya variabelnya adalah 26 juta dibagi penjualannya adalah 50 juta. Nah, itu dapat angkanya sama dengan 33.750.000 atau kalau dalam satuan adalah 135 satuan. Jadi ini angka-angka ini silakan lihat lagi slide presentasi pada minggu sebelumnya. Ini diambil dari angka-angka pada slide presentasi pada minggu sebelumnya. Oke, selanjutnya kita bahas adalah perubahan BEP karena adanya kenaikan dari biaya variabel. Nah, jadi biaya variabel ini adalah juga bisa mengalami kenaikan atau penurunan. Di sini kan kita bahas mengenai apabila kenaikan biaya variabel mengalami kenaikan. Nah, dengan berubahnya jumlah biaya variabel, maka tingkat penjualan BEP juga akan berubah. Dengan contoh soal firma Nurvia dan Co, jika manajemen memperkirakan biaya variabel naik 10%, maka rumusnya adalah, nah ini rumusnya sama, rumus dasarnya adalah BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per penjualan, itu rumus dasarnya. Di sini dikatakan biaya variabelnya mengalami kenaikan, artinya dari 100% naik jadi 10%, artinya di sini adalah pengalinya 110%. Jadi kita hitung lagi, rumusnya akan berubah menjadi BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi
1 dikurang biaya variabel dikali 110% dibagi penjualan. Nah, kita lihat biaya tetapnya adalah 18 juta, dibagi 1 dikurang biaya variabelnya adalah 26 juta dikali 110%, dibagi penjualannya adalah 50 juta. Itu kalau kita hitung sama dengan 42 juta 56.075 rupiah. Atau kalau dalam kita jadikan ke unit adalah sebesar 168 unit, 168.225 unit atau satuan. Jadi angka-angka ini dilihat dari slide presentasi pada minggu sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah kenaikan harga. Nah, ini kalau harga naik, bagaimana efeknya terhadap BEP? Nah, kita lihat peningkatan keuntungan dapat dilakukan dengan menaikkan harga jual. Tetapi perlu dilakukan penelitian pasar apakah kenaikan harga tersebut dapat menyebabkan penurunan penjualan yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat BEP. Misalnya firma Nurfiati & Co menaikkan harga jual 10%. Nah, dia menaikkan harga jual 10%, akibatnya volume penjualan turun sebesar 5%. Maka BEP yang baru itu adalah, rumusnya sama ya, BEP itu adalah biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel dibagi penjualan. Nah, di sini kita ada pengalinya. Katanya biaya efeknya, biaya variabelnya turun ya. Turun tadi biaya variabelnya turun 5%, jadi pengalinya adalah 95%. Lalu penjualannya juga turun 5%, jadi tinggal 95% dikali dengan harga jualnya. Harga jualnya naik 10%, berarti dikali 110%. Kita masukkan ke rumusnya sama dengan biaya tetapnya adalah 18 juta dibagi 1 dikurang 26 juta kali 95% dibagi 50 juta dikali 95% dikali 110%. Itu kalau dihitung jumlahnya adalah 34 juta 137.950 rupiah atau BEP dalam satuannya menjadi 124.138 unit atau satuan. Jadi nilai BEP-nya akan berubah. Jadi kalau misalnya harga jualnya diperkirakan harga jual dinaikkan, kemungkinan besar itu volume penjualnya itu akan turun. Karena ini adalah hukum yang berlaku, yaitu hukum permintaan. Kalau harganya naik, maka permintaannya akan turun. Jadi kalau permintaannya turun, artinya barang yang dijual perusahaan menjadi berkurang. Gitu. Jadi harus dibikin pengalinya di sini. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai perubahan komposisi penjualan. Apabila perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu macam barang, analisa BEP dapat pula ditetapkan untuk seluruh barang yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Syaratnya, komposisi antara barang tersebut harus tetap sama, baik penjualan maupun produksi. Jadi bisa itu diterapkan bila perusahaannya memproduksi lebih dari satu barang, BEP-nya tetap bisa diterapkan untuk seluruh barang asalkan syaratnya harus dipenuhi. Jadi dia harus mempunyai penjualan yang sama dan jumlah produksinya sama, komposisinya harganya juga harus sama. Karena kalau tidak bersama, berarti dia nanti akan berubah gitu. BEP keseluruhan tidak harus setiap produk mencapai BEP, tetapi kemungkinan ada satu barang yang merugi, tetapi barang lainnya masih mendapatkan keuntungan. Nah, apabila komposisinya berubah, maka BEP secara total juga akan berubah. Jadi, nggak harus positif semuanya. Jadi, karena kan perusahaan itu, suatu perusahaan bisa saja memproduksi lebih dari 5 atau 10 barang. Kayak Unilever itu banyak banget kan itu barang-barangnya. Jadi, dia boleh, BEP-nya nggak harus positif semua barang. Tetapi boleh satu barang negatif, mungkin barang yang lain itu akan positif, sehingga akan imbas gitu ya. Jadi akan apabila dijumlahkan itu BP-nya akan imbas secara keseluruhan gitu maksudnya. Nah, kita lihat di sini ya analisa kasusnya. Ini ada contoh. Ada barang A, ada barang B. Unit yang terjual adalah barang A 100.000 unit, barang B 200.000 unit, totalnya 300.000 unit. Hasil penjualan barang A adalah 40 juta, hasil barang B 50 juta, totalnya adalah 90 juta. Lalu biaya tetap barang A itu 10 juta, biaya tetap barang B adalah 20 juta, totalnya adalah 30 juta.
Biaya variabel untuk barang A adalah 29 juta, biaya variabel untuk barang B adalah 25 juta, totalnya adalah 54 juta. Lalu ada laba 1 juta untuk barang A dan 5 juta untuk barang B. Nah, ini kita akan melihat di sini diketahui lagi komposisi produksi. Nah, komposisi produksi barang A dan barang B itu adalah 1:2, yaitu 100 banding 200. Gitu. Sedangkan komposisi penjualan barang A dan barang B adalah 4:5, yaitu 40 juta dan 50 juta. Gitu ya. Jadi kita lihat dari ini angka-angkanya, kita lihat dari sini. Lalu komposisi penjualan kita lihat dari sini 40 sama 50. Nah, jadi kita harus lihat dari sini, kita turunkan dari tabel yang di atas. Nah, sehingga perhitungan BP-nya akan menjadi BP total sama dengan BP itu kan rumusnya biaya tetap dikurang 1 biaya variabel per penjualan gitu kan. Nah, jadi kita hitung BP totalnya dulu. Biaya tetapnya adalah 30 juta yang di sini, 30 juta dibagi 1 dikurang biaya variabelnya adalah 54 juta yang di sini dibagi dengan penjualan. 1 penjualan angkanya yang di sini 90 juta. Nah, ini kita hitung sama dengan BP totalnya adalah 75 juta. Lalu BP produk A, kita hitung BP produk A masing-masing adalah biaya tetapnya adalah biaya tetap untuk produk A adalah 10 juta. Di sini ya, 10 juta dibagi 1 dikurang biaya variabelnya adalah 29 juta di sini dibagi dengan hasil penjualannya adalah 40 juta. Nah, jadi kalau kita hitung sama dengan 36 juta 363.363.36 unit. Rupiah gitu ya. Jadi ini BP produk A. Lalu kita hitung BP produk B. BP produk B dia akan menjadi biaya tetapnya adalah 20 juta. Kita lihat dari sini ya. Biaya tetapnya di sini 20 juta dibagi 1 kurang biaya variabelnya adalah 25 juta. Nah, ini biaya variabelnya adalah 25 juta dibagi penjualannya adalah 50 juta. Di sini. Angkanya di sini penjualannya adalah 50 juta. Oke, sehingga kalau kita hitung BP produk B akan menjadi 40 juta. Nah, kita lihat dari perhitungan di atas diketahui jumlah BPA dan BPB tidak sama dengan BP total. Jadi kalau kita lihat ya, BPA adalah 40 juta, ini BPB 40 juta, lalu BPB 36 juta, itu jumlahnya adalah 76 juta. Berarti sedangkan BP total adalah 75 juta. Artinya 76 juta itu 75 juta itu tidak sama dengan 76 juta ya. Jadi berbeda gitu. Nah, kita baca lagi. Dari perhitungan di atas diketahui jumlah BPA dan BPB tidak sama dengan BP total. Untuk menentukan besarnya penjualan masing-masing agar tercapai BP total adalah sebagai berikut. Jadi karena dia tidak sama, kita perlu menghitung berapa banyak sih penjualan barang A dan barang B supaya BP-nya itu menjadi sama gitu artinya. Nah, kita tadi diketahui komposisi penjualan produk A dan produk B itu adalah ini ya. Komposisi penjualannya adalah 40 juta dibanding 50 juta. Itu sama dengan 4:5. Nah, kita masukin ke sini. Dari mana tadi? Nah, ini ya. Komposisi penjualan adalah 4:5. Nah, maka penjualan produk A adalah 4/9 dikali 75 juta. Sama dengan 33 juta, 333 juta, 333.333.33. Nah, ini dari mana datangnya 9? Ini datang 9 adalah penjumlahan dari 4 ditambah 5. Jadi 4 per jumlah keseluruhannya adalah 9. Jadi 4/9. Jadi 75 juta. 75 juta itu dari mana? Nah, kita lihat ya dari sini ya. 75 juta itu adalah ini, BP total. Jadi dikalikan BP total. Gitu. Jadi jangan salah nanti ngambil angka-angkanya. Oke, lalu kita cari penjualan barang B. Berapa banyak sih barang B yang harus terjual supaya BP totalnya sama? Berarti barang B-nya adalah, ini komposisinya adalah 4:5. 4A, 5B. Berarti penjualan barang B adalah 5/9. 5 dibagi jumlahnya ini. Jumlah 4 ditambah 5. Dikali BP totalnya 75 juta. Sama dengan 41.666
666,67. Nah, ini kalau kita gabungkan, kalau kita jumlahkan, ini hasilnya akan menjadi 75. Oke. Jadi inilah penjualan produk A seharusnya sebanyak 33.333.333 unit rupiah, dan penjualan produk B seharusnya adalah 41.666.667 rupiah. Jadi ini apabila terjadi perubahan-perubahan itu. Lalu kuantitas. Nah, jika ingin mengetahui kuantitas penjualan masing-masing juga dapat ditentukan. Nah, ini kan tadi BP dalam rupiah, artinya BP dalam nilai uang. Kalau sekarang ini kita menghitung BP kuantitas barangnya, berapa sih banyak barang A dan barang B supaya dia dapat BP, mencapai BP. Jadi sama aja. Caranya di atas, komposisi produksinya adalah, tadi kita lihat di sini, komposisi produksinya adalah produk A dan produk B adalah 1:2, yaitu 100:200 dari sini ya angkanya. Ini. Oke. Lalu berarti kuantitas barang A adalah 33 juta yang tadi, 33 juta, 33.333.333 rupiah dibagi 400 sama dengan 83.333.033 satuan. Nah, sedangkan kuantitas barang B adalah berarti 41.666.666 rupiah dibagi 250 sama dengan 166.666.666.000 ini rupiah ya, 166.666 rupiah,67 satuan gitu ya. Jadi komposisinya tetap yaitu 1:2, yaitu 83.333.000 dibanding dengan 166.666,67 rupiah. Jadi komposisinya tetap sama. Jadi angka-angkanya ini kita ambil dari yang di sini tadi. Yang di sini tadi ya. Nah, yang di sini dari penjualannya. Tuh. Oke, sampai di situ, sampai di sini pembahasan materi mengenai analisa BP lanjutannya. Sekarang mahasiswa dapat mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di bagian slide terakhir materi presentasi ini. Demikian, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.